Kembali lagi di channel Kenapa Joseph. Hari ini adalah review Roma lawan Udinese. Teman-teman, kembali lagi di channel Kenapa Joseph. Pertandingan berakhir 3-0. Hari ini kita melakukan kehilangan review Roma. pertandingan AS Apakah bisa Milan dibilang lawan ugly Roma. win? Kalau melihat dari kualitas pemain, baik pemain yang ada di lapangan, pemain yang cedera maupun pemain yang bertanding di San Siro, dibekukan, itu yang disingkirkan sih. jawabannya adalah Ini apakah layak disebut bisa ugly win. mengulang Hal itu memori juga di berkorelasi Europa League. dengan sepanjang pertandingan Pengennya ada gitu, beberapa tapi perubahan yang hasil akhirnya bisa dilakukan Roma untuk lebih di mana Milan secara lebih besar squad lagi. saja sudah cukup mentereng dengan apa yang Jimenez, dilakukan Theo oleh Hernandez, Cikuquin, Ivan Juric dan Morata, Kamari Reiner, dan pelatih Udinese yang bermain dengan kapasitasnya kipernya Malignan, siapa sebutnya Bahkais Tusulek. Ya, pertama yang berkulit sedangkan Roma ya Aufin, meskipun dia punya Evan Lika, Michel Hummel, mencoba Paredes, menggunakan lebar lapangan ternyata dengan formasi nggak seefektif melawan Parma. Jadi 3-6-1. Lawan Parma kualitas mereka pemain mencoba melakukan sebuah Milan seperti apa, memanfaatkan itu adalah sebuah masalah. celah Roma pada saat bolanya direbut. Dan jangan lupakan masalah keduanya adalah sejak awal memainkan bola-bola tahu bahwa panjang, bola-bola pendek, lebih baik memang bola pendek. Kadang-kadang satu pertandingan bisa bagus banget, pertandingan lain nggak bagus banget. Main di mana Ansarawi ya kembali lagi ke sayap di Roma, meskipun di mana sepanjang pertandingan Roma skuadnya pertentangan dengan sayap kanannya si Udinese skuadnya nggak beda jauh saat mengalahkan Parma. Tetap keteteran lawan menahan posisinya Milan. Ya Milan memang lebih jago, lebih bertenaga, terutama di 15 menit pertandingan permasalahan 15 menit berjalan bermain. Kita nggak mau kalah, sudah pasti bermain mencoba menunggu beberapa penetrasi dalam lagi, perjalanan mencoba dari sayap dia ada perkelahan, ada kurang koordinasi dari sayap, terus menukik gaya khasnya langsung ke kotak penalti melakukan sebuah pergerakan di kotak. Reiner, Fofana, cukup complicated posisinya. Morata, Cikuquin, apa yang dilakukan Pellegrini berusaha untuk membawa dia pertahanan bisa Roma sejak awal. Hasilnya menit ke-14 atau 17 seharusnya mereka mencetak gol. Yang lebih punya skill itu harusnya Roma ya perlahan membaik, tapi memang butuh waktu. Bahkan Leonardo Paredes, itu juga di babak pertama melakukan beberapa kesalahan. Beckham sampai di kartu kuning. Tapi yang jadi harus bersyukurnya adalah mereka berhasil lepas dari tekanan ini, berhasil mencoba memperbaiki aliran bola, dan hasilnya dibalak. Dan Dovni itu berani melakukan pertahanan di pertahanan Milan dan mampu mencetak 1 gol lewat Dybala. Gol pertama dia setelah itu ya kembali lagi saling berusaha untuk bermain fisik, bermain merusak juga performa tim, tapi untungnya kedua tim punya 2 kiper yang bagus hingga bisa masuk. Itu yang menjadi di gol pertama. Gol kedua adalah penalti dari pertandingan hari ini. Dua tim berusaha baik secara fisik dan secara gameplay berusaha mengalahkan satu sama lain. Misalnya Roma berusaha memanfaatkan rusaknya gameplay Milan lewat permainan yang sedikit cukup keras, terus berusaha untuk memancing emosi permainan Milan. Pemain Milan berusaha
untuk menekan bisa dibilang ball gitu dan atau enggak ruang, yang diambil didapatkan dari menutup ruang dan menekan serangan mendadak. striker Milan supaya dimasukkan gagal terus. Itu dalam beberapa Premier kondisi efektif, 3-0, tetapi di sisi lain mereka punya ya perubahan di bermain lapangan seperti Fenbury. itu saja. Tidak ada perkembangan untuk Lebih arah merusaknya momen lebih ke arah mana sih? Sebenarnya nggak terlalu jelas. karena Sedangkan Milan berusaha Roma menunjukkan legitimasinya, mundur berusaha untuk jadi melakukan permainan cantik, Roma tetapi cantiknya itu tidak berjalan menang, efektif tetapi ya karena Roma semakin itu yang didapatkan Roma kalau permainan berjalan ya semakin stabil, lebih baik dari beberapa pertandingan stabil, sebelumnya. terutama Baiknya apa sekarang pergerakannya lebih tertata jelas. Apakah itu catatannya Fenbury atau lebih di pertandingan ini masih ada efek dan Leo Rossi kalau bisa dilepaskan bahwa dua-duanya memberikan satu gameplay tidak bisa dipergunakan untuk gameplay lain. Dia akan membebaskan sedikit membebaskan pemain ini permainannya dan sedikit akan memberitahu dari pinggir lapangan itu dan sangat jelas di beberapa momen di mana dia ada di tengah setengah berjongkok sebagai pemain pengganti. Dia cuma memberikan sedikit opsi di lini tengah, tetapi tidak benar-benar opsi itu memberikan efektivitas. Sama waktu kalau kita kan kebiasaan di Rossi itu kan kadang-kadang kekuatan Milan kalau pemainnya nggak didengar Ismail Menaher ataupun Ken Abraham menambah kekuatan Milan tetapi tidak bisa memberikan kode efektif karena kedua tim saling mematahkan permainan dengan gayanya masing-masing ya. Instruksi dari gestures akhirnya kita cuma melihat semua pertandingan itu sebagai pertandingan yang kadang beradu fisik, kadang bisa ada momen-momen bagus, tetapi ya sampai di situ saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe dan kerjasama. Jika ada kritik saran tulis komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link saweria di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.